Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video pembelajaran mengenai manajemen strategis. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum itu, kalian udah pada tahu belum sih apa itu manajemen strategis? Manajemen strategis merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan dalam penyusunan dan implementasi strategis yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang kompetitif antara organisasi dan lingkungan untuk meraih tujuan organisasi. Selanjutnya, ada 3 macam tingkatan strategis. Yang pertama, tingkatan strategis perusahaan, yang dimana strategis di tingkat perusahaan membahas pada bidang apa kita bergerak. Yang kedua, strategis di tingkat bisnis, berkaitan dengan bagaimana cara kita bersaing. Dan yang terakhir, strategis di tingkat fungsional, yang membahas bagaimana kita mendukung strategi di tingkat bisnis. Proses manajemen strategi. Yang pertama, mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi organisasi. Yang kedua, melakukan analisa eksternal. Yang ketiga, melakukan analisa internal. Yang keempat, formulasi strategis. Yang kelima, implementasi strategis. Dan yang terakhir, evaluasi hasil. Nama saya Melih Riyati. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Desti Nurjija, mengenai tingkatan strategis. Di sini saya akan menjelaskan strategis di tingkat perusahaan, yaitu strategis portofolio. Di sini terdapat BCG adalah model perencanaan portofolio yang dirancang untuk membantu organisasi dalam perencanaan strategis jangka panjang. Ini membantu suatu bisnis untuk memutuskan di mana bisa berinvestasi dan menghentikan produk atau layanan mereka. Lalu, metrik BCG mempunyai 4 komponen. Yang pertama, question mark atau tanda tanya. Tanda tanya ini merupakan sebuah simbol yang digunakan untuk menggambarkan lini bisnis dari suatu perusahaan dengan prospek pertumbuhan yang sangat tinggi, akan tetapi pangsa pasar yang masih rendah karena penghasilannya, uang yang diperoleh itu biasanya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan atau usaha lebih besar daripada pendapatan umum, karena prospek pertumbuhannya yang terbilang begitu cepat sehingga berpotensi menjadi bintang. Yang kedua, bintang atau star merupakan sebuah simbol yang digunakan untuk menggambarkan perusahaan atau produk dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Perusahaan atau produk ini seringkali membutuhkan investasi untuk membiayai pertumbuhan yang tinggi, akan tetapi pada akhirnya pertumbuhan ini akan melambat dan berubah menjadi cash cow atau sapi perah. Ketiga, cash cow atau sapi perah merupakan simbol yang menggambarkan lini produk dari suatu perusahaan menjadi pemimpin pasar atau sebagai besar penguasa pasar. Saat ini menghasilkan laba yang tinggi tetap untuk menutupi biaya produksinya. 4, yaitu dog merupakan simbol yang digunakan untuk menggambarkan sebuah lini produk dari suatu perusahaan dengan pasar yang rendah dengan tingkat pertumbuhan rendah, menghasilkan laba yang terbilang sangat kecil atau bahkan jarang mengalami kerugian. Ini produk dari suatu perusahaan dalam kategori yang membebani suatu perusahaan karena mereka dapat menghasilkan waktu untuk manajemen dan sebagian besar sumber dayanya yang ada. Materi selanjutnya yaitu mengenai strategi utama. Ada 3 kategori dapat dilihat dari PPT. Yang pertama itu pertumbuhan. Pertumbuhan ini ada 2 pendekatan, yaitu strategi konsentrasi atau integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Lalu yang kedua itu strategi diverifikasi. Pertumbuhan ini bertujuan untuk memperluas atau meningkatkan profitabilitas. Lalu yang kedua, stabilitas atau kondisi stabil, yang dimana mempertahankan keuntungan dan efisiensi operasional tanpa ekspansi besar. 3, yaitu pengurangan atau penciutan, yang dimana perusahaan ini menghadapkan kesulitan atau perlunya menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Biasanya ini untuk
pemangkasan dengan mengurangi biaya atau sumber daya ya, pada suatu bisnis. Lalu yang kedua itu menjual sebuah bisnis, dan yang tiga itu pasti menutup bisnis sepenuhnya ketika tidak dapat menguntungkan lagi. Selanjutnya itu strategi di tingkat bisnis ada berbagai macam, dapat dilihat dari gambar, yaitu pendatang baru atau sebagai ancaman pendatangan baru, yang dimana di sini dapat meningkatkan persaingan dan mengurangi profitabilitas daripada perusahaan. Lalu pemasokan ini daya memasokkan tawar-menawar, yang dimana ini bisa menurunkan harga atau bahkan menaikkan bahan baku. Penggantian sebagai ancaman karena dapat produk atau layanan lain yang bisa menggantikan produk utama dan dapat mengancam posisi pasar. Lalu itu pembeli, yang dimana pelanggan itu merupakan daya kuat sebagai tawar-menawar jika mereka bisa menuntut harga lebih rendah atau kualitas lebih tinggi. Yang terakhir yaitu intensitas persaingan antar pesaing saat ini. Tipe strategis kompetitif. Ada cost leadership, dapat dilihat dari PPT, itu diferensiasi, cost fokus, dan diferensi fokus. Untuk penjelasannya ada di slide berikut. Nah, tipe strategis kompetitif. Ada 3 tipe. Yang pertama, strategis kepemimpinan biaya. Strategis ini tingkat bisnis untuk menjadikan produsen berbiaya paling rendah di dalam industri tertentu. Yang kedua, strategis diferensiasi. Ini tingkat bisnis dengan menawarkan produk unik yang dihargai oleh konsumen. Yang ketiga, strategis fokus. Strategis ini tingkat bisnis dengan menggunakan keunggulan biaya atau keunggulan diferensiasi dalam segmen pasar yang sempit. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septian Suprianto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Meli Heriati. Nah, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu contoh analisis dari manajemen strategi. Nah, materi ini sangat menarik karena akan membahas berbagai strategi yang dapat diambil dan juga kita gunakan untuk berusaha. Langsung saja. Nah, di sini kelompok kami sudah memilih satu usaha lokal yang ada di sekitar kami, yaitu usaha barista kopi keliling. Di sini juga ada satu pertanyaan, apa saja strategi yang digunakan dari gambar yang ada di samping ini? Langsung saja kita akan bahas. Nah, yang pertama ada deskripsi usaha barista kopi. Barista kopi keliling merupakan gabungan keahlian antara barista dengan mobilitas, yang biasanya menggunakan gerobak, sepeda motor, atau kendaraan lainnya. Selain itu juga, barista berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain untuk menyajikan berbagai kopi yang berkualitas. Selain itu, usaha ini juga menawarkan pengalaman kopi yang personal dan otentik dengan biaya overhead yang rendah. Karena barista langsung menyiapkan kopi di hadapan customer-nya, menciptakan interaksi yang unik sambil menjangkau berbagai segmen pasar di lokasi yang strategis, seperti perkantoran, kampus, maupun event-event lainnya yang ada di sekitar kita. Nah, usaha barista kopi ini merupakan gabungan tren kopi specialty dengan fleksibilitas dan juga aksesibilitas yang dimana menjadi alternatif menarik dari kedai kopi konvensional. Selanjutnya ada analisis SWOT barista kopi. Ada 4 analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Langsung saja kita bahas yang pertama, kekuatan dari usaha barista kopi keliling ini. Yang pertama, mobilitas tinggi karena dapat berpindah lokasi mengikuti keramaian. Yang kedua, modal awal yang relatif lebih kecil dibanding kedai kopi permanen.
Yang ketiga ada fleksibilitas jam operasional. Selanjutnya ada overhead cost atau biaya overhead yang rendah karena tanpa menyewa tempat. Dan yang terakhir, potensi menjangkau berbagai segmen di lokasi yang berbeda karena tadi barista kopi ini dapat berpindah lokasi mengikuti keramaian. Yang kedua ada kelemahan dari usaha barista kopi ini. Yang pertama itu kapasitas penyimpanan dan produksinya terbatas. Karena kalau dipikir-pikir dia menggunakan gerobak, jadi kapasitas penyimpanannya itu terbatas, tidak tidak sebanding dengan kedai kopi yang memiliki gudang gitu. Dan yang kedua, ketergantungan pada cuaca karena sulit beroperasi pada saat hujan. Keterbatasan menu dan variasi produk karena keterbatasan penyimpanan juga keterbatasan menu. Dan yang keempat, tidak memiliki ruang untuk pelanggan duduk ataupun bersantai karena dia tadi dapat berpindah-pindah mengikuti lokasi keramaian. Yang terakhir itu visibilitas dan branding yang sulit dibangun. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluang dari usaha barista kopi ini, tren konsumsi kopi ini terus meningkat di Indonesia. Dan juga peluang kolaborasi dengan event, kantor, atau lokasi strategis. Dan potensi ekspansi ke platform online delivery. Peluang membuat konten media sosial tentang journey barista keliling dan tren konsumen yang menghargai pengalaman unik dan personal. Dan yang terakhir itu ada ancaman. Yang pertama, persaingan dari kedai kopi besar dan juga franchise. Yang kedua, ketidakstabilan harga bahan baku yang dimana kadang bahan baku itu bisa naik maupun bahan baku itu bisa turun, jadi tidak stabil. Yang ketiga, regulasi terkait pedagang kaki lima di beberapa wilayah. Kadang tidak boleh pedagang kaki lima itu di pinggir jalan ya, atau apalagi kalau jalan umum gitu. Dan yang keempat ada ketergantungan pada musim hujan. Dan yang terakhir munculnya kompetitor dengan konsep yang sama. Selanjutnya analisis strategi yang digunakan usaha barista kopi keliling ini. Yang pertama ada strategi diferensiasi, menawarkan pengalaman pembuatan kopi yang personal dan langsung di depan customer ataupun konsumen, yang dimana akan menimbulkan interaksi unik sambil menjangkau berbagai segmen pasar tadi ya. Yang kedua ada strategi low cost, menjaga biaya operasional itu tetap rendah dengan tidak memiliki biaya sewa tempat permanen atau tidak menyewa ruko. Yang ketiga ada strategi mobilitas, mengikuti pola keramaian dan berpindah lokasi sesuai dengan jadwal potensial konsumen. Jadi biasanya itu mereka sudah menganalisis di jam-jam ataupun hari-hari tertentu yang dimana itu merupakan tempat yang ramai, dan itu juga menjadi peluang barista kopi ini untuk mendapatkan banyak konsumen. Contohnya seperti ini, pagi di area perkantoran dan juga sore di area kampus. Dan yang keempat ada strategi fokus produk, spesialisasi pada beberapa jenis kopi pilihan dengan kualitas yang terjaga. Dan yang terakhir ada strategi penetrasi pasar, dengan cara menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kedai kopi besar. Atau memberikan diskon, contohnya beli 2 gratis 1 ataupun beli bundle gitu, bundle antara 2 produk dapat 1 produk gitu. Dan selanjutnya ada tujuan dan juga usulan strategi yang dapat meningkatkan efisiensi marketingnya. Yang pertama ada tujuan, meningkatkan brand awareness dan membangun loyalitas pelanggan, menambah jumlah gerobak atau unit menjadi 3 unit. Yang ketiga mengembangkan lini produk, non-kopi dan makanan pendamping. Jadi tidak hanya kopi yang bisa dia sajikan, tapi juga ada makanan pendamping seperti cemilan dan lain-lain.
Yang keempat, ada menciptakan sistem operasional yang lebih efisien. Dan yang kelima, meningkatkan omset sebesar 150% dalam 2 tahun. Selanjutnya, usulan strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, strategi pemasaran digital dengan cara membangun identitas brand yang kuat melalui media sosial, mengembangkan program loyalitas pelanggan berbasis aplikasi, jadi bisa dipesan secara online. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan influencer lokal untuk meningkatkan awareness. Jadi kolaborasi dengan influencer lokal ini bisa lewat media sosial. Jadi orang-orang itu pada tahu tentang kopi yang dijualnya. Dan yang keempat, ada membuat konten edukatif atau konten menarik tentang kopi untuk menarik lagi minat penggemar kopi. Yang kedua, ada strategi ekspansi produk, menambahkan menu non-kopi seperti teh dan juga minuman sehat, mengembangkan lini makanan ringan pendamping kopi, menawarkan paket catering kopi untuk event kecil sampai dengan menengah, menjual merchandise brand dan biji kopi kemasan. Yang ketiga, ada strategi operasional, mengoptimalkan rute dan jadwal untuk memaksimalkan penjualan, mengembangkan sistem pre-order via aplikasi chat, meningkatkan efisiensi dengan alat pembayaran digital seperti QRIS, transfer payment, dan lain-lain. Meningkatkan efisiensi dengan alat pembayaran digital dan juga membuat SOP untuk memastikan konsistensi kualitas. Dan yang keempat atau strategi yang terakhir itu strategi kolaborasi dan juga partnership. Bekerja sama dengan penyedia tempat potensial seperti CEO working space ataupun di kantin kampus. Yang kedua, berkolaborasi dengan UMKM lokal lainnya untuk cross selling. Mengembangkan program franchise skala kecil atau skala mikro. Jadi dia bisa melakukan franchise itu dengan 1 orang dulu, kemudian lama-lama bisa 2 orang dan juga lebih dari 3 orang. Itu strategi yang ketiga. Dan yang keempat, bermitra dengan supplier kopi lokal untuk mendapatkan harga yang terbaik atau harga yang lebih baik. Kesimpulan, usaha barista kopi keliling ini memang memiliki potensi besar untuk berkembang lagi di dalam dunia ataupun industri kopi, karena kopi ini akan terus berkembang dan juga semua kalangan itu rata-rata juga menyukai kopi. Dan dengan mengandalkan kekuatan mobilitas dan biaya operasionalnya yang rendah, usaha ini dapat menjangkau berbagai segmen pasar yang berbeda. Dan juga usaha barista kopi keliling ini terletak pada konsistensi kualitas produknya. Jadi kualitas rasanya itu tidak akan pernah berubah sampai nanti juga, kecuali dia ada penambahan lagi varian rasa. Meningkatkan rasanya itu boleh, tapi kalau menurunkan rasanya itu yang jadi pertimbangan. Dan juga kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi usaha barista kopi lokal ini harus pandai-pandai mencuri marketing dengan cara pemanfaatan teknologi digital. Dan dengan strategi dan juga implementasi yang tepat, usaha ini dapat berpotensi untuk tidak hanya meningkatkan omset saja, itu benar sekali, tetapi juga membangun fondasi brand yang kuat untuk ekspansi lebih lanjut di masa depan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga ada kata-kata yang keliru. Saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian itu saja video pembelajaran yang dapat kami sampaikan kepada kalian. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.